Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 28 Januari tahun 2024 adalah hari Minggu biasa keempat. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 18 ayat 15 sampai 20. Sekali peristiwa, berkatalah Musa kepada bangsanya, "Seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu bagi Tuhan Allahmu dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Di Gunung Horeb dulu, pada hari perkumpulan, kamu minta kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, 'Aku tidak mau lagi mendengar suara Tuhan Allahku dan tidak mau lagi melihat api yang besar ini, supaya aku jangan mati.' Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, 'Apa yang dikatakan mereka itu baik. Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka sendiri. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan firman-Ku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang berani mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan, atau yang berkata demi Allah lain, nabi seperti itu harus mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 7 ayat 32 sampai 35. Saudara-saudara, aku, Paulus, ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana supaya Tuhan berkenan kepadanya? Orang-orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasanmu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Sabda Tuhan sungguh penuh kuasa. Umumnya seorang pembicara maupun penulis karya ilmiah akan menggunakan sumber, teori atau pendapat para ahli untuk memperkuat kualitas berbagai argumen yang disampaikan oleh pembicara atau penulis tersebut, sehingga menambah bobot keilmiahan dari sebuah materi. Maka dari itulah terdapat kutipan dan daftar pustaka dalam sebuah karya tulis. Begitupun dalam mengajar, para ahli Taurat biasanya mengutip kata-kata atau pandangan orang, rabi tertentu pada saat mengajar. Ada yang mengatakan, demikianlah kata rabi. Tujuannya agar lebih meyakinkan para pendengarnya. Hal ini amat berbeda dengan Yesus yang mengajar karena otoritasnya sendiri, sehingga perkataannya penuh kuasa. Saudara terkasih, dalam Injil hari ini tampak bahwa Yesus tidak hanya mengajar, tetapi juga membuat mujizat di dalam rumah ibadat pada hari Sabat di Kapernaum. Ketika sedang mengajar, ada seorang yang kerasukan roh jahat dan berteriak agar Yesus tidak mencampuri urusannya. Roh jahat tidak tahan berada di hadapan Yesus yang kudus dari Allah. Menanggapi teriakan dan protes ini, sekali lagi dengan penuh wibawa dan kuasa, Yesus menunjukkan kuasanya dengan hardikan berupa perintah agar roh jahat pergi
dan tak lagi menguasai orang itu, diam dan keluarlah daripadanya. Yesus mengerjakan karya keselamatan Allah dengan sabdanya yang penuh kuasa. Tidak berhenti pada kata-kata, pengajaran Yesus dilanjutkan dengan tindakan nyata, yakni dengan mengusir roh jahat. Jika sebelumnya kuasa Yesus terdengar dalam warta pengajarannya, sekarang banyak orang dapat melihat kuasa itu bekerja dalam karya pelayanannya. Demikianlah Yesus tidak hanya mewartakan datangnya kerajaan Allah, tetapi juga menghadirkan kerajaan Allah itu. Tanda-tanda yang mengagumkan dan ajaib, tujuannya bukan sekedar untuk membuat manusia takjub, namun untuk menunjukkan kepada kita manusia semua kasih-Nya yang menyelamatkan dan membebaskan manusia dari belenggu kuasa jahat. Martabat manusia sebagai anak-anak Allah dipulihkan oleh Yesus. Mujizat Yesus adalah tanda nyata dari kedekatan Allah dengan ciptaan dan membangkitkan harapan akan keselamatan. Yesus juga mengembalikan hari Sabat pada inti dan maksudnya yang terdalam, yaitu sebagai saat di mana Allah menyempurnakan dan memberkati manusia dan segenap ciptaannya. Saudara-saudariku terkasih, membaca kisah ini, kita pun sudah selayaknya turut merasa takjub dan kagum dengan betapa luar biasanya kuasa Tuhan Yesus. Sepatah kata dua saja Yesus bersabda, roh jahat langsung takut dan tak berdaya. Kuasa sabda Yesus jauh lebih kuat dari kuasa manapun. Sabdanya penuh daya dan terbukti dalam kehidupan nyata. Kuasa dalam perkataan dan pengajaran Yesus bahkan diakui oleh roh jahat bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Namun kita juga jangan hanya berhenti takjub saja. Kita diajak untuk selalu berpegang teguh, lebih teguh dan sangat teguh pada ajaran dan sabdanya. Kita pun disadarkan dan diingatkan dan lagi bahwa di hadapan dan dalam nama Tuhan Yesus, kuasa jahat menjadi tak berdaya mendengar sabda Yesus yang penuh kuasa. Tiada kuasa lain yang dapat menandingi kebesaran kuasa Tuhan Yesus. Hal ini tentu semakin menguatkan kita supaya kita hidup tanpa kekhawatiran. Yakin dan percayalah, kuasa Tuhan pasti sanggup mengubah kehidupan kita menjadi baik dan lebih baik lagi ke depannya. Saudara terkasih, karya pewartaan Allah bukanlah sekedar rumusan kata dan ritual, melainkan harus sungguh menghadirkan perubahan bagi kondisi manusia secara real dan konkret. Kita sering mendengar Yesus melalui sabda-sabdanya setiap kali membaca kitab suci, beribadah maupun membaca renungan harian. Saat membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, mohonkanlah selalu agar roh Tuhan senantiasa menyentuh hati, membuat takjub, membebaskan kita dan sesama dari belenggu dosa dan kejahatan, membuka cara pandang, terlebih mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi,
dalam beriman pribadi maupun dalam hidup bersama dengan orang lain. Rumah ibadat pun bukanlah sekedar gedung pewartaan, melainkan harus juga menjadi pusat perubahan. Yesus menghadirkan Injil lewat warta sabda dan karya pelayanannya, maka sebagai pengikutnya, arahkanlah hidup kita untuk berbagi berkat dan menata kehidupan bersama yang lebih baik, adil dan bersaudara, mempersatukan, bukan memecah belah, membawa kedamaian dan bukan permusuhan, membawa pertobatan dan bukan membiarkan jatuh dalam dosa dan pelanggaran. Semoga kita mampu melakukannya, terlebih setiap kuasa sabdanya semakin mengarahkan hidup kita pada keselamatan abadi. Semoga demikian. Amin.